tahun. Jadi berawal dari adanya informasi dari masyarakat, adanya seorang wanita di daerah Batu Jaya yang melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi sebelumnya yang bersangkutan ketika pada saat melahirkan itu dibantu oleh tetangga kontrakannya sendiri. Nah, tetangga kontrakannya sendiri akhirnya melakukan atau menanyai kepada korban dengan inisial D, umur 20 tahun, bahwa yang bersangkutan kira-kira siapa ayah dari jabang bayi ini. Karena didesak dan sebagainya, akhirnya mengakulah bahwa anak dari perempuan dengan inisial D ini sebagai korban ini adalah anak dari bapaknya kandung sendiri. Dari situ kemudian ditengahi oleh pihak keluarga dan pihak kelurahan serta dari pihak Polsek Batu Jaya, dan akhirnya mencoba untuk mengundang tersangka yang kebetulan tersangka dengan istrinya sempat berdomisili di desa Batu Jaya, di kecamatan Batu Jaya, tapi sudah pindah di daerah Cilincing, Jakarta Utara. Kemudian setelah itu diundang dan akhirnya timbullah sebuah kronologi adanya sebuah pengakuan dari pihak korban dari sejak tahun 2016 ketika korban berusia 14 tahun. Itu ketika di daerah Batu Jaya itu sering digauli atau disetubui dan dicabuli oleh ayahnya sendiri. Jadi pada saat itu kondisi korban diancam oleh bapaknya sendiri. Apabila tidak melayani hasrat nafsunya itu, bahwa tersangka akan melukai ibunya, ya, yang merupakan istrinya. Nah, oleh karena itu, karena masih kecil, masih dalam kapasitas sebagai anak, akhirnya korban mengikuti hasrat kemauan atau nafsu dari bapaknya sendiri. Dengan berawal dari meraba-raba bagian yang sensitif yang akhirnya juga terjadi persetubuhan. Hal ini terus berulang dari tahun ke tahun dengan ancaman yang sama. Jadi dari mulai menyampaikan bahwa mengancam kalau akan disakiti ibunya, kemudian setelah itu kebetulan ibunya pun juga tengah mengandung anak yang kedua, yaitu yang menjadi adik korban. Itu pun juga bapaknya melakukan ancaman kepada korban apabila tidak ingin bersetubuh akan melukai ibunya dan jabang bayi yang ada di dalam perutnya ibu. Dan sampai dengan melahirkan juga ibunya, ancamannya tetap sama. Jadi korban harus mau disetubui, kalau tidak ibu dengan adiknya yang kebetulan perempuan juga nanti akan juga diperlakukan sama seperti korban. Jadi kurang lebih sudah 7 tahun lamanya korban ini disetubui. Kalau misalnya kami sempat tanyakan kepada keterangan dari korban, sudah hampir di atas 75 kali. Sampai akhirnya korban menjadi dewasa. Jadi kalau dalam kapasitas anak itu dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Tapi saat ini yang bersangkutan sudah berumur 20 tahun. Jadi ketika pada tahun 2022 Januari akhirnya korban ini mengandung anak dan sempat akhirnya dikontrakan di salah satu kontrakan di kecamatan Batu Jaya. Itu pun meskipun bapaknya atau tersangkanya ini tersangka domisilinya di Cilincing, beralasan kepada istrinya ingin memberikan uang kepada anaknya ini, korban ini. Tetapi ternyata di kontrakan di Batu Jaya itu juga dilakukan persetubuhan. Nah, adapun untuk kepastian terkait masalah apakah ini anak memang jabang bayi dari orang tua kandung sendiri, pada awalnya tersangka dengan inisial R ini umur sekarang 43 tahun dan bekerja sebagai pengumpul kardus di daerah Jakarta Utara. Awal mulanya tersangka ini sempat membohongi istrinya ketika mendapatkan informasi bahwa anaknya ini tengah mengandung. Jadi sempat pada saat itu perjalanan dari Jakarta menuju ke Kerawang,
itu sempat juga menyampaikan kepada istrinya bahwa yang bersangkutan gagal membina anak karena anaknya yang korban ini hamil di luar nikah dengan pacarnya, bahasanya seperti itu. Dan kemudian sampai sepanjang perjalanan sampai ke Kerawang pun, ketika sudah mulai dikumpulkan oleh pihak aparat setempat dan juga pihak kepolisian Polsek Batu Jaya pada saat itu, yang bersangkutan pun juga sempat mengelak bahwa itu bukan anaknya. Nah, oleh karena itu ke depan nanti kami akan melakukan tes DNA ya, bekerja sama dengan laboratorium forensik untuk memastikan genetik dari anak ini yang saat ini berkelamin laki-laki. Dan kami dalam pelaksanaan penyidikan bekerja sama tentunya dari pihak P2 TP2A Kabupaten Karawang dengan juga dari Dinas Sosial untuk melakukan pendampingan kepada korban. Dan harapannya ke depan kami akan terus melakukan pendampingan secara psikologis dan melibatkan ahli psikolog untuk memastikan bahwa traumatis dari korban bisa segera kita atasi. Dan di saat ini pun juga kami akan melibatkan Komnas dari Perempuan dan Anak dan juga termasuk dari tokoh masyarakat untuk senantiasa bisa meningkatkan kewaspadaan terkait perilaku-perilaku sebagaimana yang sudah kami sampaikan pada sore hari ini. Nah, kita berharap ke depan tidak akan terjadi lagi suatu bentuk tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak-anak kita di Kabupaten Karawang. Adapun pasal yang kami sangkakan kepada tersangka, yaitu tentunya merupakan pasal dari Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 81 ayat 1 dan atau pasal 81 ayat 3 dan juga termasuk pasal 82 ayat 1 dan pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak terkait barang siapa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan, dan juga terkait masalah melakukan pencabulan, dan ditambah lagi bebannya sepertiga dari ancaman hukuman apabila dilakukan oleh orang tua sendiri. Ini ancaman hukuman penjaranya 5-15 tahun penjara, ditambah nanti sepertiga. Adapun barang bukti yang kami sita dari pihak korban saat ini adalah baju dan pakaian dalam dari yang bersangkutan. Sekian. Ada yang bersangkutan?